Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buret Senja. Dan kali ini aku akan membacakan sebuah cerita dari sebuah aplikasi yang berjudul Kain Kafan Hitam. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan komen pada video ini agar kami semakin semangat untuk melanjutkan cerita-cerita untuk menemani hari-hari kalian. Untuk itu mari kita mulai ceritanya. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebutkan namanya. Sebut saja dia adalah Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka sekali pergi ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyaknya, itu pun dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Entah kalian mau menyebutnya apa, rentenir, lintah darat, atau apapun, terserah kalian. Saat dia meninggal, semua warga tak ada yang mau ke rumahnya. Perangai semasa hidupnya benar-benar membuat luka di semua tetangga-tetangganya. Tak ada satupun yang mau menolong ketika orang itu meninggal. Tapi saat melihat istrinya yang menangis dan meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, akhirnya para tetangga bersedia untuk ikut menolong. Aku sebenarnya tidak yakin apakah Pak Budi ini muslim, karena aku belum pernah sama sekali melihatnya sholat, apalagi pergi ke masjid. Yang pasti, saat itu aku masih remaja dan diajak ayah untuk ikut membantu tetangga yang keseripahan. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih besar, tapi tetap saja tidak muat. Ini aneh sekali. Sudah 3 kali. Logikanya, jika kain kafan pertama kali tak muat, tentu saja mereka akan membeli yang lebih lebar lagi. Mungkin membeli kain kafan 2 kali lebar dari sebelumnya. Namun sudah 3 kali beli, namun sudah 3 kali lipat lebar yang dibeli, namun tetap saja kain kafan itu tak mampu untuk menutupi tubuh dari Pak Budi. Apalagi saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih menjadi warna hitam. Entah itu ide gila terinspirasi dari mana, tetapi ide itu benar-benar berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Dengan begitu mudahnya, seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan sangat deras. Aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kudukku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola untuk disolati. Aku saat itu tak ikut karena hujan begitu lebatnya. Lebih baik dan lebih enak untuk tidur berselimut-selimut tebal pada suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, lebih memilih untuk kembali ke rumah duka dan memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah daripada aku harus sendirian mengingat-ingat tubuh tambun Pak Budi yang ditutup dengan kain warna hitam. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Wajah mereka begitu berkeringat, seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka membawa keranda itu, meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Hampir setiap 2 menit sekali mereka meminta bergantian. Entah karena terlalu berat
Atau memang para penyangga keranda ini yang lemah? Aku tidak tahu, aku masih muda pada waktu itu. Dan akhirnya setelah bersusah payah, tibalah kami di kuburan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi sama sekali belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit sekali menggali karena tekstur tanah yang begitu keras. Meski saat itu turun hujan yang sangat deras. 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap meski tidak terlalu dalam. Namun bisa dibilang kuburan itu sudah cukup untuk mengubur satu mayat saja. Namun walaupun kuburan sudah jadi, masalah lain timbul. Tak ada satu orang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Bagaimana tidak, 10 orang yang mengangkat kerandanya pun tak mampu untuk mengangkat tubuh Pak Budi. Apalagi hanya 3 orang yang biasanya menerima mayat jenazah di dalam kubur. Hujan yang sedari tadi turun, kini disertai dengan suara petir yang semakin keras. Akhirnya orang-orang di sana memilih untuk memasukkan tubuh Pak Budi ke dalam liang lahat dengan menggunakan tali. Namun sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi keras pun kemudian menyusul sesaat setelah mayat Pak Budi jatuh. Entah apakah ini seperti azab di film-film, tapi ini benar-benar apa yang aku saksikan di depanku. Akhirnya, para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi tanpa harus bersusah payah untuk menggotong mayat itu. Dari raut wajah mereka, sepertinya mereka sedikit lega. Mereka tak harus melakukan apa-apa lagi kepada jenazah Pak Budi. Setelah tanah itu diuruk, Pak Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Dan hal itu pun menjadi salah satu ingatan yang paling kuingat hingga saat ini. Kini hari berganti hari. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Rumahku pun menjadi salah satu dari korban hantu Pak Budi. Tapi beruntung aku sama sekali tak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Dan akhirnya hantu Pak Budi pun tak pernah muncul lagi di permukaan. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tak muncul. Dan ini juga sudah ada di luar kota. Tentu aku merasa sedikit lebih aman. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan. Dalam telepon itu dia sambari sesenggukan dan menceritakan bahwa dia sampai ngompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain yang rumahnya lebih jauh lagi. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi tanggaku itu. Dan setelah aku pulang esoknya temanku itu juga menelponku. Ia menceritakan hal yang sama seperti yang dialami oleh temanku yang pertama tadi. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega. Karena aku berpikir kedua temanku yang menelponku kemarin hanya bermimpi horor tentang ceritaku. Tapi saat hari kelima sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam yang wajahnya menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat.
Dan jika kalian sudah mendengarkan cerita ini, jangan katakan di kolom komentar bahwa kalian melihat hal serupa. Terima kasih sudah mendengarkan dan itulah cerita yang dapat saya bagikan kepada kalian semuanya. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan manfaat dari cerita tersebut. Jangan lupa untuk bantu kami dengan like, share, dan komen pada video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye-bye.